Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridudin Hadi Kusuma dengan NIM akhiran 020 dari kelas 3A Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang crimping kabel dan materi routing table, konfigurasi routing. Nah, untuk crimping kabel, teknik crimping kabel yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mengkrimping sebuah kabel atau menghubungkan kabel terhadap konektor, atau bisa juga disebut dengan membuat kabel jaringan. Nah, untuk alat-alatnya di sini sudah ada. Yang pertama ada kabel, dan kemudian juga alat yang digunakan yaitu konektor RJ45, tang crimping, dan juga line tester. Nah, yang pertama untuk kabel yang digunakan yaitu adalah kabel TP atau twisted pair. Nah, untuk kabel twisted pair di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada unshielded twisted pair dan juga shielded twisted pair. Nah, bedanya untuk kabel UTP atau unshielded twisted pair tidak memiliki selubung kabel di dalamnya atau pelindung di dalamnya. Jadi ketika kita kupas kulit luarnya, maka kita akan langsung dapat melihat inti kabelnya. Nah, tapi untuk kabel STP atau shielded twisted pair, nah itu memiliki selubung pelindung di dalamnya. Apabila kita kupas bagian luarnya, maka kita tidak akan langsung melihat inti kabelnya, melainkan masih ada selubung kabel lagi di dalamnya. Itu perbedaannya juga bisa dilihat dari harganya. Biasanya untuk kabel UTP lebih murah daripada kabel STP. Ya, kembali ke perbedaan tadi, yang STP mempunyai selubung pelindung di dalamnya, dan UTP tidak memiliki selubung pelindung. Dan UTP ini lebih banyak digunakan ya karena harganya terjangkau, lebih murah. Nah, untuk crimping kabel ini terdapat dua strategi pengkabelan, yaitu yang pertama kabel crossover, dan juga yang kedua ada kabel straight top. Ini lebih gampang kita sebut cross sama straight. Nah, untuk susunan kabelnya, untuk yang cross, yaitu yang pertama ada hijau putih, oranye putih, oranye hijau, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kemudian ujung kabel yang satunya putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Nah, untuk yang kabel straight itu bagian ujung yang satunya sama persis susunannya seperti ujung satunya. Jadi untuk susunannya yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan untuk ujung kabel yang satunya itu sama susunannya. Nah, untuk perbedaan penggunaannya, kabel straight ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, untuk kabel crossnya biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, seperti dari switch ke switch atau dari router ke router. Nah, untuk selanjutnya konektor RJ45. Nah, karena di sini yang dipakai adalah kabel TP atau bisa UTP, konektor yang dipakai adalah konektor RJ45. Ya, memang umumnya sering digunakan RJ45. Nah, kemudian ada tang crimping, gunanya untuk mengkrimping kabel, memotong kabel, dan juga bisa memotong kabel juga. Kemudian ada line tester. Nah, untuk line tester di sini digunakan untuk mengecek apakah kabel sudah bisa digunakan atau belum.
Nah, di sini terdapat beberapa lampu, 8 lampu serta nomornya. Kita bisa mengecek apakah kabel itu sudah bisa atau belum. Kita hanya tinggal memasukkan kabel tersebut, salah satu ujung kabel ke line tester yang besar di sini, kemudian ujung satunya ke yang lebih kecil. Nah, jika sudah, apabila kabel yang contohnya kabel strike yang digunakan. Nah, jika strike itu sudah dipasang, kabel strike-nya sudah dipasang. Nah, apabila semua lampu hidup secara bersamaan, berarti kabel itu sudah bisa digunakan. Biasanya kabel akan berkedip satu persatu, tidak langsung semuanya hidup. Nah, apabila ada yang tidak hidup, mungkin itu kurang dari kenimpingannya kurang ditekan. Kemudian juga ada hub. Ya, hub di sini untuk menghubungkan beberapa komputer, sama seperti switch, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, untuk selanjutnya bisa lanjut ke materi penjelasan tentang topologi jaringan yang sudah saya buat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada topologi jaringan sederhana yang sudah saya buat dengan 4 router dan masing-masing router mempunyai satu buah klien. Nah, untuk yang topologi ini saya menggunakan konfigurasi GUI. Untuk yang nomor router 0, 1, dan 2 sudah saya konfigurasi terlebih dahulu, dan yang ketiga ini masih dalam pengerjaan. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini kita isi IP addressnya terlebih dahulu, sama juga untuk pas Ethernet yang 1/0. Nah, untuk selanjutnya kita konfigurasi di PC-nya atau kliennya. Nah, di sini juga udah. Kemudian jika sudah, kita konfigurasi untuk routing statiknya. Nah, untuk network di sini bisa disebut sebagai alamat tujuan, dan untuk mask di sini itu kolom untuk subnet masknya, dan kemudian ada next hop. Next hop bisa juga kita sebut sebagai gerbang masuk. Kita isi terlebih dahulu untuk tujuannya 192.168. Itu 20.0. Nah, kemudian maksudnya 255.255.255.0. Nah, untuk gerbangnya kita kasih 192.168.1.21. 192.168.1.21. Kemudian kita add. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita lihat dulu IP-nya. IP tujuan 230.0 terus 2.21. 3 Nah, kemudian kita add lagi, kita lanjut lagi, tambahkan
4.21 4 dulu 3.2.21 dan 20 kemudian kita ubah 40 0 jadi 3.20 ternyata ini. Nah, kemudian untuk router yang lain, untuk routing statiknya bisa ditambahkan juga. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung dicoba uji koneksinya antar PC. Kita coba dari PC 2 ke PC 1. PC 2.168.20.10.21. Nah, jika sudah keluar replay atau ya seperti ini, itu sudah berhasil. Nah, kita coba lagi ke PC lainnya, 192.168.10.21. Nah, di sini juga bisa. Selanjutnya kita ke topologi selanjutnya yang dikonfigurasi menggunakan CLI. Save dulu. Nah, di sini sama untuk topologinya. Nah, di sini cuman sisa router yang terakhir yang belum dikonfigurasi. Kita enable terlebih dahulu. Enable configure enable, enter, kemudian configure, kemudian pilih interface-nya A0/0, kemudian kita masukkan IP address-nya, address 92.168.1 titik 2.21. Tiga titik 20 atau 3.21 terus 3.21, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Kemudian kita konfigurasi interface selanjutnya.
FA1/0. Ini kita masukkan IP address 92.168.10.1.255. Address 2.168.10.255. Ini interface selanjutnya, interface udah. Nah, jika sudah kita konfigurasi IP yang ada pada kliennya 192.168.30.20 40.20 168. Untuk gateway-nya kita isi samakan seperti yang pas Ethernet 1/0 yang ada di router. 40.1. Nah, jika sudah semua, kita coba tes koneksi terlebih dahulu. Pin 192.168.3.20.20 terjadi kesalahan. Nah, untuk selanjutnya, maaf urusan itu ada kesalahan, masih ada yang lupa. Jika sudah konfigurasi semuanya, kita tinggal lanjutkan konfigurasi RIP-nya. Nah, router enable lagi, enter configure, kita ketik router RIP. Nah, kemudian kita isi networknya. Nah, di sini karena di router 0 ini ada IP-nya tadi ada 10.1 dan 1.20. Nah, itu network yang pertama kita ubah jadi 192.168.1.0. Nah, untuk selanjutnya network yang nomor 2 192.168.10.0. Nah, jika sudah, enter lagi, kemudian exit ya, exit. Nah, jika sudah, kita Ctrl Z, keluar, kita ke router selanjutnya, kita enable lagi, configure router RIP, networknya 192.168.1.0.
1.1.2.0. Saya lihat dulu apakah benar. Iya. Nah, jika sudah seperti ini, enter, kemudian exit lagi, kita kontrol Z. Nah, jika sudah konfigurasi router RIP-nya, selanjutnya kita uji koneksinya. Nah, ini benar ping 192.20.20 jam off. Nah, ini kita coba lagi, mungkin masih ada kesalahan. Ping 192.168.10.20 sama ternyata. Hasilnya satu salah. Kita coba ping dari komputer lain. Nah, sudah seperti ini, berarti sudah bisa. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang topologi jaringan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.